Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Zafran dengan NIM 24116137 dari kelas IF04. Saya akan menjelaskan materi presentasi tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga sekarang dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Oke, pertama kita masuk terlebih dahulu ke pendahuluan. Apa sih itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Seiring perkembangan teknologi, komputer mengalami perubahan besar dari waktu ke waktu. Evolusi komputer dibagi menjadi beberapa generasi berdasarkan teknologi utama yang digunakan. Oke, kita mulai di generasi pertama, tahun 1940 sampai 1956. Ciri-cirinya pertama, dia menggunakan tabung vacuum tube, sebagai komponen utama. Yang kedua, ukurannya sangat besar dan membutuhkan banyak listrik. Yang ketiga, pemrosesan data sangat lambat dan sering panas. Contoh komputernya ada ENIAC, UNIVAC, IBM 701, dan kelemahannya sulit dirawat dan tidak efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke generasi kedua, tahun 1956 sampai 1963. Ciri-cirinya, dia menggunakan transistor menggantikan tabung vakum, ukurannya lebih kecil, cepat, dan hemat daya. Yang ketiga, dia mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Kelebihannya yaitu lebih stabil dan efisien. Contohnya ada di gambar di sebelah kiri, yaitu IBM 1401. Selanjutnya generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1971. Ciri-cirinya, dia menggunakan IC, Integrated Circuit, yang berisi banyak transistor dalam satu chip. Yang kedua, komputer menjadi lebih cepat, murah, dan handal, dan sudah ada sistem operasi OS sederhana. Contohnya adalah IBM System 360 di sebelah kanan ini. Oke, kita lanjut ke generasi keempat, 1971 hingga sekarang. Ciri-cirinya, yang pertama, dia menggunakan mikroprosesor CPU dalam satu chip. Muncul komputer pribadi PC seperti Apple II dan IBM PC. Contohnya yaitu di sebelah kiri kita, gambarnya adalah Apple II. Yang ketiga, mulai berkembang jaringan komputer dan internet. Nah, teknologi penting yang digunakan di generasi keempat ada microchip, MOS, GUI, Graphical User Interface. Kita masuk ke generasi kelima, dan seterusnya, sekarang hingga masa depan. Fokus di generasi kelima ini yaitu adalah Artificial Intelligence dan Machine Learning, Cloud Computing dan Quantum Computing, dan juga komputer semakin kecil, cepat, dan cerdas seperti smartphone dan laptop modern. Contohnya ada komputer AI, superkomputer, dan sistem cloud seperti Google AI dan ChatGPT. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah perkembangan komputer menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam teknologi. Dari mesin yang lambat menjadi perangkat kecil yang cerdas. Komputer masa depan akan semakin efisien, cepat, dan cerdas berkat AI dan teknologi kuantum. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.